Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran. Hadir semua kan? Hadir. Oke, bagus. Selanjutnya sebelum memasuki materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dua kelas, tolong pimpin anak. Agar teman-teman sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian tetap semangat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu di masa muda bagai bukit di atas batu. Oke, materi kita hari ini unsur-unsur pembangun teks puisi. Melalui pemaparan materi hari ini diharapkan anak-anak sekalian mampu mengartikan puisi dan menganalisis atau merinci unsur-unsur pembangun puisi dari kegiatan membaca dan mendengarkan. Oke, di sini Ibu menyajikan satu gambar. Nah, di sini siapa yang tahu siapa orang yang ada di gambar ini? Silakan angkat tangan. Saya. Oke, silakan Bibi. Bapak sahabat Ibu. Wah, bagus sekali, 2 jempol untuk Bibi Juliana. Jadi, Bapak Sabadi Djoko Damono ini merupakan penyair terkenal di Indonesia. Karya-karyanya sangat harum dan unik sekali. Oke, di sini siapa yang tahu selain Bapak Sabadi, penyair terkenal di Indonesia? Silakan angkat tangan. Saya silakan. Khairil Anwar sama Jokpin Bu. Iya, bagus Meta. 2 jempol juga untuk Meta. Nah, berbicara tentang puisi, tentu tidak asing lagi bagi kita. Melalui puisi, kita bisa mengutarakan isi pikiran, perasaan, melalui rangkaian tulisan. Melalui puisi juga, kita bisa mengungkapkan ekspresi kita melalui sebuah tulisan tadi. Jadi, puisi itu apa, Bu? Puisi merupakan teks atau karangan yang bisa mewakili perasaan atau pikiran dengan mengembangkan keindahan kata-kata. Puisi juga mengungkapkan berbagai hal, misalnya kegemaran, kekaguman, kenyamanan, kerinduan, dan seterusnya. Oke, di sini siapa yang tertarik menulis teks puisi? Saya Bu. Kenapa kalian tidak semangat? Ayo, masih pagi nih. Semangat ya kalian, Ibu ada jargon nih. Kalau Ibu ngomong halo, 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 kalian jawab hai, hai, hai. Oke? Oke Bu. Oke. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Ya, semangat seperti ini yang harus dipertahankan. Berhubung pembahasan kita tentang unsur-unsur pembangun puisi. Nah, unsur-unsur pembangun puisi juga sering disebut dengan unsur pembangun puisi. Bisa dilihat di PowerPoint terdapat 2 unsur pembangun puisi. Yang pertama unsur puisi dan yang kedua unsur batin puisi. Oke, pertama unsur puisi merupakan unsur pembangun puisi yang secara langsung nampak atau terlihat dengan jelas. Artinya, visi puisi atau tidak perlu kita pahami dengan tidak langsung, jelas maksudnya. Nah, ada 4 bagian dalam unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama ada majas dan irama, yang kedua ada kata konotasi, yang ketiga ada kata berlambang, dan terakhir ada imaji. Sedangkan unsur batin merupakan unsur pembangun puisi yang secara tidak terlihat. Jadi, unsur batin puisi ini terbagi menjadi 4 bagian juga, sama seperti unsur visi puisi. Pertama, ada tema, yang kedua ada aminat, yang ketiga ada perasaan penyair, dan terakhir ada
Ya, di sini Ibu menyajikan satu contoh puisi. Penulisnya itu atau pengarangnya itu Bapak Sapardi Djoko Damono. Kita coba sama-sama menelaah unsur-unsur pembangunnya. Dari segi unsur fisik, pertama itu ada majas. Di sini terlihat bahwa puisi Hujan Bulan Dingin ada majas personifikasi, artinya majas yang membandingkan antara benda yang tidak bernyawa dengan sifat-sifat yang dimiliki manusia. Contohnya pada puisi ini hujan. Hujan berarti pula kesuburan atau perbuatan baik. Nah, selain itu ada juga majas paralelisme atau majas pengulangan dalam satu garis yang berbeda. Kata yang mengalami pengulangan di sini itu ada kata tak ada yang lebih. Berikutnya ada irama. Irama puisi itu harus diekspresikan dengan lembut sebagai bentuk rasa kekaguman kita dan rasa simpati. Hal ini tampak pada kata tabah, bijak, dan arif. Selanjutnya ada kata berlambang, merupakan sesuatu seperti gambar, tanda, kata-kata yang memiliki maksud tertentu. Di sini pada puisi Hujan Bulan ini memiliki kata berlambang hujan dan bunga. Hujan berarti pula kesuburan atau perbuatan baik, sedangkan bunga berarti pula keindahan. Nah, untuk unsur batin puisi yang pertama itu ada tema. Pada puisi Hujan Bulan ini temanya itu perasaan yang tidak tersampaikan atau terhambat oleh sesuatu. Nah, sedangkan amanatnya itu tentang ketabahan, kearifan, dan kebijaksanaan orang yang meskipun mengalami masalah berat sekalipun. Dari segi perasaan penyair, di sini secara tidak langsung penyair mengalami masalah yang tidak bisa diutarakannya secara langsung. Dan untuk nada pada puisi ini yaitu berisikan perasaan yang tertahan, dan pada akhirnya ia memilih untuk tidak mengutarakan. Oke, sebelum lanjut ke penugasan, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, maka silakan. Itu maksudnya bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Hama, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi perasaan penyair ini maksudnya sikap penyair terhadap inti masalah pada puisi. Nah, bisa kita lihat pada unsur isi puisi. Contohnya tadi, pada puisi Hujan Bulan Juni terdapat kata hujan. Dan secara tidak langsung pada puisi ini, rasa penyair itu tertahan. Pas dia mengutarakan, tidak bisa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak tahu. Baik, kita lanjut ya. Jadi kalian nanti akan mengerjakan tugas kelompok. Nanti tugas kalian itu carilah satu contoh teks puisi. Lalu pahamilah unsur-unsur pembangunan teks puisi tersebut. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas secara berurutan. Oke, anak-anak, apakah sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah, berhubung hari ini tanggal 13, maka dari itu kita bentuk kelompoknya dengan menunjukkan angka 13 sampai 15. Dimulai dari nah, ini bagus progresnya. Ada pemilihan komunikasi. Angka, ini buku berapa? 13.000. Ini bagus ya hasilnya. Menyimak sekali pemaparan ibu. Oke anak-anak, berhubung waktu kita sudah habis, kita lanjutkan presentasi minggu depan. Semua kelompok akan presentasi tanpa terkecuali. Oke? Ya. Untuk penutup, kita
Ibu minta satu orang nih yang menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Silakan angkat tangan. Saya Bu. Silakan Awanti. Baik, terima kasih Bu. Jadi yang bisa saya simpulkan pada hari ini itu puisi ya, itu teks atau perangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dan yang menamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, kerinduan, kegelisahan, atau kemaksudan dan sebagainya. Terima kasih Bu. Oke, bagus Wati. Mana tepuk tangannya? Oke, Ibu akhiri terlebih dahulu. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai berjumpa pekan depan. Insya Allah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.